Kali. Oke. Monggo Mas Helmi dipandu beberapa pertanyaan. Masa arek saya nek kae ndolek wong telu-telu kae iso rek. Arek ayo sekali lawan ayo maju rek dikancani sing loro iku cek telu ya. Yang dari samping mungkin Cak Lutfi bisa membantu menjaring. Ayo Mas. Erek. Agak mendekat aja antar kelompok nggak apa-apa. Nah, ya Mas, terus maju lagi. 3, sana kurang 1 berarti. Oke. Baik, sampun 3 kelompok. Saya akan meneruskan Mas Saiful untuk menyampaikan hal-hal yang teman-teman kita mohonkan untuk mendiskusikan dan nanti menyampaikan kepada kita semua sebagai bagian dari kita berdiskusi dan sinau bareng. Dan ini semuanya fokus dan berkaitan dengan tema kita, yaitu Jagat Hikmah ya. Jadi mohon dicatat setiap kelompok ada 3 pertanyaan untuk setiap kelompok. Monggo dicatat nggih. Nggak bawa handphone? Nah, bawa lah. Oke ya teman-teman, setiap kelompok sudah Mas sana sudah pegang handphone? Handphonenya ditinggal kok? Oke, dipinjemi. Nah. Oke, siap ya. Yang pertama, yang teman-teman yang lain juga mencatat ya. Menurut teman-teman atau menurut Anda, sejauh yang teman-teman ketahui, bagaimana posisi antara ya, kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Jadi ada 3 nilai tadi itu, bagaimana positioningnya, penataannya di antara nilai yang bernama kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Oke. Jadi bagaimana posisi antara kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, teman-teman, tadi kita bareng-bareng sudah mendengarkan Mas Saiful menguraikan surat An-Nahl ayat 125 ya Mas Saiful. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah. Nah, kita berharap teman-teman setiap kelompok mentadabburi dan nanti mengemukakan tadaburnya. Ya, boleh jadi tadaburnya ada temuan-temuan yang berbeda dari yang tadi disampaikan Mas Saiful. Jadi yang nomor 2, teman-teman mentadaburi surat An-Nahl ayat 125. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua sebagai jamaah Ma'iyah di Padang Bulan dengan kurun waktu yang mungkin berbeda-beda, tetapi kita yakin teman-teman sudah mendapatkan pelajaran hikmah dari Padang Bulan. Nah, kita berharap teman-teman bisa memberikan apa itu menurut yang teman-teman peroleh pelajaran-pelajaran kebijaksanaan dari Padang Bulan. Sejauh yang teman-teman sudah mengikuti, mendapatkan, dan saya kira itu bisa banyak gitu ya. Oke, begitu. Silakan teman-teman mendiskusikan. Berapa lama waktu Mas Saiful biasanya? Ya maksimal 30 menit saya kira. Nanti cari tempat, mungkin di belakang ada ya, di belakang ada tempat. Silakan berdiskusi dengan enak.
Dan dinikmati, ini bukan ujian tesis maupun disertasi, tapi ini kita bergembira untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu. Dan salah satu pintunya adalah dari teman-teman yang berpartisipasi dalam kelompok ini. Monggo, silakan Mas Saiful. Silakan teman-teman bisa bergeser mencari posisi yang penak. Nah itu dipandu sama Cak Lutfi. Bisa lewat timur, mbak-mbak yang di tengah bisa geser cari tempat yang enak di belakang. Monggo Mbak Nun menawi wonten ingkang badhe dipun aturaken. Kita dengerin beberapa lagu, Lemon Samudra bisa mengundang teman-teman jamaah untuk ikut berpartisipasi menyanyikan sesuatu. Di samping nanti ada yang dari Mbak Yuli, Mbak Nia, dan Mbak siapa jenis ini? Putri. Mbak Putri. Mbak Putri gitu ya. Dari jamaah singkatnya nyanyi rek maju rek. Muga-muga iso gaduk karo Lemon Samudra. Ayo Mang Majid dipancing rek. Yang suaranya lumayan, monggo. Yang biasa menyanyi di kamar mandi atau mungkin Mas, Mbak oleh, monggo. Sampeyan njaluk lagu sing angel-angel. Iya. Kono sing nyanyi apa mulai ya? Nggih, monggo. Monggo. Mas. Vokalis-vokalis dari jamaah sholawat mungkin. Nggih, monggo. Ini di belakang kamera. Monggo Mas. Pundi? Monggo. Ayo. Lagu, satu lagu. Oh lah iku anu iku tukang syuting. Mas, Mbak. Monggo. Ada yang ingin berpartisipasi suaranya? Nggih. Gini Mas, gini, monggo. Ayo rek. Nek gak ono berarti definisine ngene, Cid. Nggih, Cak. Arek padang bulan suarane enak-enak. Cuman nek iso aja adek nyanyi. Silakan rek, ayo rek. Oh, uswat JTV, Rak. Ya, tepuk tangan untuk penyanyi JTV. Niki tukang syuting tadi nyanyi di syuting-syutingi dhewe, ya nyanyi-nyanyi dhewe. Disiar-siarno dhewe ditelok-telok dhewe. Dirung-uring dhewe gitu. Mas mau nyanyi lagu apa? Sing sampean anu biasa. Apa? Mohon izin, ternyata ndredeg juga di sini. Nggih. Tapi saya biasanya campur sehari ya. Campur sari, insyaallah gak iso muduna. Gak iso muduna. Campur sari napa, Mas? Hah? Sewu kutha. Kutha pundi mawon niku sewu niku? Sebelum menyanyi mungkin bisa dijelaskan kota mana saja di antara 1000 itu? Pak, satu saya. Moga Mas, sakit nggih, alhamdulillah nggih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semoga. CTV dada-dada Mas, nang TV dhewe. Semarang Lumajang. Aku sing berjuang kono sing disayang. Wah. Ya. Lebak Bulus Mojokerto. Apa Mas? Aku sing tulus kono karo wong liya. Wah. Oh sampean karo penyiar ya iku. Napa napa? Karo penyiar ya. Hubungan karo penyiar ya, men. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wis tak liwati sewu ati tak takoni nanging
kabeh padha ora ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku goleki sepene durung bisa nemoni. Nglalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya mulyana aku lila ayo omong siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senadyan saged depeng mata tak go tombo kangen jroning dodo. Wes tak coba nglalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lila aku lila yo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senadyan saged depeng mata aku tombo kangen jroning dodo senadyan wektu mung sedelo tak go tombo kangen jroning dodo. Sik Mas, tambah setunggal malih. Loh, sampean pirang tahun nyuting ayo. Tapi disuting lah kayak iki sih sampean. Mumpung disuting sampean. Satu lagu lagi. Setuju? Setuju? Mojokerto ulone akeh. Napa niki? Ya kira-kira ana ae lagu ula sing liwat kono. Mesti kan ana ula kono. Ya kadal ya ula kadal niku. Kertajaya Kertajaya Sidokare. Oh, ya adoh iku. Bahagia gak mesti karo dheke. Wah. Persis Surabaya, bisa Jakarta Solo. Makili jomblo ya makili ya. Mas, lagune napa? Layang kangen aja. No? Layang kangen. Layang kangen. Nggih.
Lagunya jeru-jeru tok. Sampeyan niku tukang syuting ta nduduk sumur sampeyan niku. Lagunya lho jeru-jeru tok aduh. Kudu nangis aku. Ngombe dhisik. Cek gak serak. Kita mulai. Oke, siap? Wes mulai Al-Fatihah sih. Monggo Mas. Asli rezeki Mbak. Layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu ternyuh ati iki maca tulisanmu ra krasa netes ning pipiku umpama tangan dadi suwi Kita nyalakan flashlight. iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku bojoku anten ana tekoku Asik. Ramai do sapa wong sing ora kanyun Aku bojo pengen turu angel marem Ramai do sapa wong sing ora kanyun Raka bener sawetara pengen weruh Percaya aku kuat no hatimu bojoku anten ono tekoku Suwiwi. Iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku bojoku anten ana tekoku Tepuk tangan. Nggih, matur nuwun, Mas. Alhamdulillah. Nggih, sing joget cilik mang kakek nuthuk kentongan. Di joget bokonge gak ono blas. Sing kok kegeden bokong. Nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Pak Subul, monggo kula semanggaken. Oke, kita bergembira bareng, alhamdulillah. Kita akan menep sebentar teman-teman ya, sambil kita tunggu tiga kelompok tadi ben berdiskusi untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari Mas Helmi. Sekarang kita masuk ke yang agak menep sedikit ya, karena ada beberapa kalimat doa wirid nanti yang akan dipandu oleh Mas Helmi dan Cak Lutfi. Oke, Manun wonten ingkang badhe dipun sampaikan atau langsung?
Cak Lut nggih, siap nggih. Monggo Mas Helmi. Baik Mas Saiful, teman-teman setelah kita berjoget-joget dan menikmati lagu dari Mas Nuk, ya, GTV yang malam hari ini terkuak keahlian lainnya. Mudah-mudahan nomor handphonenya bisa segera disebarkan. Kita switch sejenak, bersama-sama kita akan zikir atau wirid, tetapi metodenya nanti sedikit berbeda. Nanti akan dipandu oleh Cak Lutfi. Bagaimana teman-teman semua nanti mengikuti dengan tujuan nanti teman-teman tuh hafal zikir yang akan nanti dibaca bersama. Jadi bukan sekedar secara individual, tapi nanti secara kolosal, secara kelompok ini bisa menyatu, bisa hafal bareng, gitu ya. Nah, sebenarnya ada 4, tetapi nanti kita malam hari ini kita fokuskan ke kita zikir membaca surat Al-Anfal ayat 17. Ya. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Ini tentu kita semua sudah pernah mendengar, ini bagian dari wirid di Ma'iyah juga, dan wirid ini sesungguhnya setiap wirid juga itu punya relasi atau relate dengan keadaan-keadaan kita. Kalau kita melihat ke sababun nuzul dari ayat ini, melalui ayat ini Allah itu menggambarkan atau memberikan informasi tentang kemenangan pasukan perang Badar Kanjeng Nabi Muhammad, di mana pada waktu itu komposisinya sangat tidak seimbang. Jadi pasukan Badar hanya berjumlah 333 kalau nggak salah versus 1000-an. Jadi tidak seimbang, tetapi Allah memberikan kemenangan. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan peperangan itu ketika pasukan Badar itu memanah mungkin atau melakukan tindakan-tindakan di dalam membela diri, melakukan peperangan itu, kemudian korban di pihak lawan itu jatuh. Sesungguhnya kalau melihat rasionalnya tadi itu enggak mungkin, tetapi itu terjadi. Maka Allah menggambarkan sesungguhnya bukan mereka atau bukan kamu yang membunuh musuh-musuh itu, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Dan Allah melakukan itu untuk membinasakan mereka, untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mengalami keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan dalam dalam kondisi yang seperti perang Badar itu, membutuhkan pertolongan yang besar yang mungkin tidak rasional. Jadi di dalam kelemahan mengandung kekuatan biiznillah, dan ini digambarkan oleh Allah pada saat Nabi dan pasukannya diberikan kemenangan. Begitu kira-kira. Sedikit sababun nuzul dari ayat surat Al-Anfal ayat 17 yang malam hari ini kita coba untuk kita bareng-bareng wiridkan. Nah, secara teknis nanti Cak Lutfi yang akan memandu. Jadi perlahan-lahan, tidak usah kemerungsung. Monggo Cak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wirid dimulai, ini dibagi 3 kelompok. Nah, sebelah kamera,
sebelah kamera iki kelompok apa rek? A, ya. Sing kene kelompok B. Di luar apa jenenge iki? Ah iki C ngene ya. Sing kompak rek ya. Kena setrap gua kayak kompak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya kelompok A dhisik karo dirungokno sing kelompok B dan C. Ben kok begitu bareng bunyine langsung tembus ning aras Lauhil Mahfud. Mulai kamera. Si batasnya itu kelompok si A itu endi sampai endi, B endi sampai endi, C endi sampai endi itu supaya cetro. Kelompok A mulai kamera. Depan kamera ini lurus sampai terop itu Pak batas Pak terop sampai di belakang. Setuju ya? Yang kelompok B mulai terop sebelah sampai di belakang. Paham? Bagus, sak nomor tok. Saiki di luar terop. Di luar terop C. Kelompok C. Paham nggih? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muni rek, setrap sikil siji ngene gak muni ya. Kelompok A. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Sik, pitelu. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Paham nggih? Ayo. Sareng-sareng. Sareng-sareng 1 2 3. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Mane? Falam taqtuluhum kinnallaha qatalahum. Walakinnallaha qatalahum. Yuk. Mungkin supaya lebih enak, mungkin belum dilakukan, tapi dengan kejelasan dan ketegasan dengan speed yang kuat. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Kira-kira seperti itu. Monggo. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ayo. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ayo. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Lagi. Yang keras teman-teman. Kurang banter sing buri. Tambah banter maneh, yuk. Bagus. Sekarang B. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Monggo sareng-sareng. Yuk. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Yo.
Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Meneh. Wa ma ramaita. Sing banter. Balik mana tahu kini. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Si tak pamit sebelah. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Ayo. Ayo. Waliyubliyal mu'minina. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Ayo. Kelompok yang lain juga jangan tenang-tenang, semua juga harus hafal bagian kelompok yang lainnya ya, karena ini satu kesatuan. Ya. Ayo rek. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Ya. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Mana? Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Kono jok burak-burak komat kami direwangi koncomu. Wah, masa ngakal kon datakno. Ayo ayo. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Tambahin untuk banter. Jiro lupat. Kurang kompak. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Banter mana wis apal gitu Jiro lupat waliyub. Alhamdulillah. Bagian ujungnya aku Cak Lutfi belum. Innallaha sami'un alim sekalian. Saiki bareng ya. Innallaha sami'un alim diwaca bareng. Ya. Innallaha sami'un alim. Mana? Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Diwaca bareng ya, mulai awal, kadek dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taf'aluhum walakinallaha qatalahum. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita.
waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Ayo, mulai Sekarang awal. mungkin dicoba per kelompok, Cak Lutfi. Jadi tadi kan per kelompok ada bagiannya sendiri-sendiri, sekarang kita cek lagi per kelompoknya. Tadi kan masih bareng-bareng. Monggo, saiki per kelompok lengkap ya. Sesuai dengan bagiannya dulu. Oh ya, Oke. siap. Nanti disambung kelompok B dan C dan ujungnya baru bareng tadi kan ya. Oke. Ayo rek, falam taktuluhum, jiro lupat. Kelompok B. Waliyub. Yang keras. Bareng ya. Ayo kelompok A sih. Bareng. Sudah kompak belum? Kurang Ustaz. Kurang. Sekali lagi agak lebih powerful lagi saya kira. Ayo rek, powerful rek. Oke. Lut. Supaya merata, saiki tugasnya dibalik. Jadi, falam taktuluhum, ayo. Wama romaita. Wal yubliyanna mu'minin, ayo. Dibalik. Lagi. Falam taktuluhum. Ayo. Wama romaita idh romaita walakin Allah roma. Mana ayo? Wama. Waliyub. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kabeh sejak awal. 1, 2, 3. Falam. Sip, engko ndek omah ya. Ndek omah ya dibaleni ya rek. Sembayang malam dibaleni. Disiplino sak karepmu kate ping 3, kate ping 5, kate ping 7. Setiap kali membaca itu tentokno kekuatanmu. 9 ta, 7 ta, 11 ta. Syukur 1000. Mari ngono cangkemmu suwek ya. Ngono ya. Jadi teman sekalian, ini salah satu hikmah dari Allah. Karena kalau menurut hukum perang, wong 313 musuh wong 2000 wis 200 luwih gak mungkin menang. Apalagi sing jenenge pasukan Badar iku janjane duduk pasukan, duduk tentara. Iku mek sak onoke wong lanang, ana sing semper, ana sing tuwek, ana sing stroke, ana sing sak onoke wong lanang berangkat kabeh nang lembah Badar. Aku napak tilas iku rek. Aku rono aku. Dadi aku liwat dalane pasukan Badar sing janjane ya mek sak onoke wong iku mang. Aku rono dan saya masuk ke lembah Badar tempat perang itu gitu ya. Nah tak prakteknya dadi wong Jawa, dadi mlebu ngono gak oleh. Ana pos polisi nek kon mlebu diusir. Aku mlebu ngono ae. Aku pelayan ke polisi la yumkin. Ukhruj. Balik aku. Balik. Terus polisi ini nang kantor meneh aku mlebu meneh. Hei, la yumkin, ukhruj. Balik aku. Tak lirik lho wis mlebu meneh, balik meneh aku. Wis gak ono sing metu mari ngono. Ketiga kali wis bingung dhewe dheke. Mulane awakmu kuat-kuatan ati ya.
keadaan kayak ngene hatimu kudu kuat ya. Kudu kuat sampai Allah membuktikan bahwa falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Nek ono sing mati musuh-musuhmu, awakmu lamek sithik ah. Kalau mereka mati dan tahun ini ada yang mati, itu bukan kamu yang bunuh tapi Allah yang mematikan, Allah yang mentakdirkan kematian yang ngono ya. Wa ma romaita itu romaita walakinnallaha roma. Kalau ada yang terlempar-lempar ndi kok ya, yang melempar bukan kalian, bukan maknya, tapi Allah yang melemparkan batu atau bencana-bencana itu kepada mereka ya. Itu semua untuk menjadikan kaum muslimin mendapat kemenangan yang balaan hasanan. Jadi untuk mendapatkan kemenangan yang nyata ya. Jadi tak jaluk arek-arek sering wiritan iki ya. Di samping yang sehari-hari sing kemang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu langsung soalnya itu. Meskipun kabeh wiritan nek iso sadurunge mari Al-Fatihah, sholawat, terus awakmu kok landasi dengan ya Nabi ya Rasulullah. Ya Nabi ya Rasulullah. Awakmu atine nang Kanjeng Nabi ya sebelum ke Allah ya. Ya Nabi ya Rasulullah. Ayo. Isfa hajati ilallah. Ya Nabi ya Rasulullah. Isfa hajati ilallah. Sekali lagi. Ya Nabi. Isfa hajati ilallah kait. Falam taqtuluhum ngono ya. Ndek kamar bengok-bengok dhewe ceke wong tuamu gopo terus lapor Pak RT. Iki anak kula gendeng ngono ya. Gak apa-apa ya. Bener ya. Bismillah. Shallallahu alaihi Muhammad. Tak dongakno awakmu mendapat kemenangan yang nyata. Yang bentuknya kita belum tahu tapi Allah yang akan menjelaskannya semua pada saatnya nanti. Iling-iling loro 5 10 mang ya. Bismillah ya muga-muga kun cee fayakun. Semua tergantung Allah karena kita bukan Tuhannya. Aku duduk Tuhan dan gak usah kok belan-belani sampai ngelok-lokno wong sing ngelokno aku ngono ya. Gak usah kok belani, aku gak perlu kok belani. Allah ya gak perlu kok belani, awakmu belani awakmu dewe-dewe dengan cara kalian tidak pernah berpisah dari tali Allah dalam hidup kalian ngono ya. Itu caranya belani awake dhewe, bukan menang kepada orang lain. Soal menang kepada orang lain itu Allah yang menentukan gampang. Gitu ya. Ayo saiki kita panggil 3 kelompok tadi Hel. Silakan teman-teman yang berdiskusi di belakang, 3 kelompok tadi bisa kembali bergabung bersama kita di sini. Ada, monggo Pak Magetan, lali aku jenengi. Ya, monggo teman-teman 3 kelompok, Mas bisa segera. Yang Putri ada tadi yang kelompok kedua dan yang kelompok ketiga. Kembali menempati posisi masing-masing. Oke. Monggo, rada cepet kelompok 2. Ini kelompok 3 sudah, kelompok 2 yang tengah. Monggo, ayo. Kita ini nanti insya Allah sampai jam 12, toleransi 15 sampai 30 menit ya, kita harus berbagi waktu. Maka silakan kelompok 2. Oke. Monggo. Kelompok 3, ini kelompok 1, tengah 2, yang ini kelompok 3 ya. Oke, silakan berunding untuk menentukan salah satu juru bicara atau bebas saja setiap orang boleh menyampaikan diskusi hasil kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sampun siap? Oke ya, kelompok 2 siap ya, kelompok 3. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Monggo Mas Helmi bisa mandu tadi beberapa poin pertanyaan yang bisa direspon. Langsung kelompok 1 silakan. Juru bicaranya kenalkan masing-masing kelompoknya siapa, anggotanya, terus langsung menyampaikan respon dan jawaban. Monggo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi dari Lamongan. Kita dari kelompok 1, saya sendiri. Ini teman saya. Saya Abdul Wahid Mas. Surato Magetan.
Jadi di sini kita akan bagi untuk jawabannya satu-satu. Untuk yang pertama, posisi dari kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Kalau menurut saya itu adalah satu kesatuan. Kalau untuk yang pertama itu kebijaksanaan sendiri itu adalah bagaimana sikap kita terhadap untuk menyikapi sesuatu yang terjadi itu agar kita bisa bersikap seadil-adilnya dan nanti outputnya itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi terus untuk kebaikan sendiri itu adalah output dari yang apa kita lakukan untuk menyikapi sesuatu tersebut, dan untuk kebaikan itu sendiri itu dipengaruhi oleh suatu budaya atau adat istiadat setiap daerah masing-masing. Soalnya kebaikan di setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi contoh kebaikan yang dilakukan beda setiap budayanya, mungkin yang di Jawa, di Kalimantan atau di luar negeri itu juga beda setiap kebaikan yang terjadi kayak gitu. Terus untuk kebenaran sendiri, kebenaran sebenarnya hanya Allah yang memiliki hak prerogatif tentang kebenaran. Untuk manusia sendiri posisinya hanya mencari kebenaran dengan melakukan kebijaksanaan dan kebaikan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saya akan menjawab untuk merespon pertanyaan yang nomor 2 tadi mengenai mentadaburi An-Nahl 125. Yang mana dalam ayat tersebut mengandung arti serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari asbabun nuzul ayat ini, An-Nahl 125 itu disuruhkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika pada perang Uhud, di mana para pasukan muslim di saat itu meninggal sekitar 70 pasukan termasuk pamannya Hamzah. Lalu turunlah ayat ini untuk mendeklarasikan, untuk menyampaikan jalan Tuhanmu ini tadi loh, kayak serulah kepada manusia jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik melalui hikmah. Jadi tidak melalui perang, di mana hikmah itu bisa ditunjukkan dari perbuatan kita, dari perilaku kita, yang mencontohkan bahwasanya kita itu orang muslim. Muslim itu kayak gini loh, perilakunya itu kayak gini, hikmahnya ya kayak baik kepada orang. Terus ketika jalan hikmah itu tadi tak bisa diambil, maka yang kedua ini, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sebagaimana pada zaman Harun ar-Rasyid, di saat itu dia mau ditegur sama rakyatnya. Rakyatnya bilang gini, ya Amirul Mukminin, saya mau menegur, tapi saya akan menegur dengan cara yang kasar. Lalu Harun ar-Rasyid berkata seperti ini, tunggu. Kayak nggak boleh disuruh bilang dulu, nggak boleh menyampaikan pendapat orang ini dulu. Dia bilang, Allah saja mengutus Nabi Musa untuk menyampaikan kebaikan kepada Fir'aun secara baik, dengan cara yang baik. Jadi Allah itu mengutus orang yang lebih buruk daripada aku, yaitu Fir'aun, dan yang lebih mulia daripada engkau, yaitu Musa. Itu pun Allah masih menyuruh Nabi Musa itu menyampaikan pendapatnya itu secara baik, secara lembut, tidak secara keras seperti itu. Karena kelembutan ini kayak salah satu upaya kita ketika kita itu sudah menyampaikan, dan kita itu setelah menyampaikan berserah kepada Allah, bahwasanya yang maha membolak-balikkan hati orang ini itu Allah. Jadi orang ini mau mendengarkan atau tidak itu sudah kehendak Allah. Kita itu cuman bisa menyampaikan. Salah satu yang merepresentasikan
kita itu cuman bisa menyampaikan, yaitu tadi dengan cara yang halus dan lembut, tidak ngotot gitu. Kalau misal kita ngotot, kesannya kayak kita itu juga bisa memberikan hidayah kepada orang ini, padahal hidayah itu sudah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lah lalu dijelaskan lagi setelah itu di ayatnya ini, sesungguhnya Tuhanmu Allah, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Pak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam cinta damai untuk pemuda seluruh Indonesia. Apapun yang terjadi, Ma'iyah tetap mencintai kalian. Merdeka! Aku bagian apa rek? Oh, ya. Nyun sewu kula niki wis tobaté pun telat, umur 50 agak timik-timik kula niki. Niku pun 52 kan ngapalne niki bludrek. Derek ngopeni bocah cilik-cilik niki. Nggih nyuwun sewu kebaikannya. Hikmahnya Padang Bulan. Selama saya ikut Ma'iyah itu jujur ya, saya semakin punya rasa cinta, semakin punya rasa kasih sayang terhadap keluarga saya, terhadap kanan kiri saya, terhadap teman-teman Ma'iyah saya yang selalu memberikan energi-energi positif terhadap keluarga saya, sehingga perjalanan saya itu tidak terlalu menggak-menggok, rodok kenceng titik lah gitu. Yang jelas lebih terarah saya hidup. Sekali lagi itu yang perlu saya sampaikan. Salam cinta dari Ma'iyah untuk seluruh pemuda Indonesia. Kami tetap mencintai Anda apapun yang terjadi. Oke, langsung kita geser ke kelompok 2, silakan. Kenalkan satu persatu, langsung terus setelah itu ke respon jawaban. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Islah Safira Aruh dari Jombang. Pelan-pelan Mbak, siapa tadi namanya? Nama saya Islah Safira Aruh dari Jombang. Terus sebelah kirinya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawati dari Magetan. Aisyah Rahmawati. Terus yang nomor Perkenalkan, nama saya Sevilla Ayu Mutiara Kolbu dari Magetan. Anaknya Pak Suroto. Walah, tepuk tangan. Anaknya Pak Suroto. Silakan Mbak, silakan. Keluarga sakinah rupanya. Ayo kon ono bapake kon rek. Sebentar, Bapak benar sudah lebih terarah hidupnya? Monggo, monggo. Langsung direspon jawabannya. Baik, bisa dimulai sekarang. Untuk pertanyaan yang pertama, respon dari diskusi kita kali ini melakukan perbuatan baik belum tentu bisa dikatakan benar. Sementara melakukan hal benar belum tentu dianggap melakukan perbuatan baik. Di antara keduanya, hendaklah ditanggapi dengan sebuah kebijakan guna menghindari adanya prasangka. Karena prasangka jauh lebih mengerikan dari apa yang kita pikirkan. Dan hendaknya kita berusaha untuk berlapang dada alias legowo dalam menyikapi banyaknya opini, bahkan prasangka daripada banyaknya sudut pandang orang lain terhadap kita. Untuk referensi, kebaikan merupakan sebuah output dari perbuatan kita
yang mana bentuk dari kebaikan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan atau adat istiadat dari berbagai daerah. Sedangkan kebenaran adalah hakikat sesuatu yang benar dan mendasar dalam pandangan Allah dan hanya dimiliki oleh Allah, sehingga manusia hanya bisa mengusahakan mencari kebenaran dengan melakukan kebaikan. Dan kebijaksanaan merupakan sikap dari suatu keadaan dengan adil, di mana keadaan yang dimaksud ketika sudah melakukan kebaikan dan berusaha mencari kebenaran, yang kita dapatkan adalah sebuah kebijaksanaan di mana kita menerima keterbatasan dalam mencari puncak kebenaran adalah ketidaktahuan. Mungkin itu saja. Untuk jawaban yang selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Luar biasa. Langsung lanjut ke kedua. Jadi Setal. Merdeka. Iya. Podo karo bapake. Ayo wis. Coba diterokke bapak ele salam mau piye? Ya Bun, ayo lanjut. Monggo Mbak. Ayo Mbak, ayo. Bismillah. Mbak. Sabar toh guys. Mentadaburi ayat An-Nahl surat 125. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepada berupa Al-Quran, sunnah, dan pelajaran yang baik, yakni semua terkandung di dalam berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan buat mereka pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang durhaka. Sudah pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak. Oke, cukup ya. Saya. Yang ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu berikan pendapat atau hikmah kebijaksanaan daripada mengikuti padang bulan selama ini. Jadi saya pertama kali mengikuti padang bulan itu waktu 2019. Dan waktu itu Semangatnya pas sejak wirid angel. Dan waktu itu secara tidak langsung itu langsung tertarik dan sangat ingin terus mengikuti padang bulan. Karena kayak banyak ketidaktahuan atau keresahan kita terhadap masalah hidup atau ketidaktahuan atas pengetahuan atau ilmu-ilmu itu bisa terjawab dari mengikuti padang bulan seperti ini. Dan saya bisa lebih menghormati atau menghargai apapun persepsi orang lain terhadap hidup kita. Soalnya secara tidak langsung saya baru tahu ada aliran stoikisme. Jadi padang bulan itu atau ma'ayahan itu mengajari kita hidup stoikisme, yaitu kita harus menerima apapun yang terjadi karena sesuatu yang terjadi kadang di luar kendali kita. Dan kita bisa berpikir menghindari pemikiran biner. Biner itu kayak kita menganggap sesuatu itu hitam putih, seperti seorang kiai. Kiai pasti diyakini atau diyakini orang banyak itu pasti benar. Padahal kiai itu juga manusia biasa, kan bisa memiliki peluang untuk melakukan kesalahan. Terus
Gitu aja. Dan bisa mempunyai kedaulatan diri. Kadang kebebasan berpikir dan kejeniusan seseorang menjadi ranjau jika tidak dipagari oleh iman dan kedaulatan diri. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk sahabat kita. Ya, pengajian kok yang ini, yang sing I love you bareng. Tapi ya beginilah, padang bulan. Monggo yang kelompok ketiga, langsung Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Muhammad Jafrun Iksan dari Lamongan. Merespon pertanyaan yang pertama tadi, yaitu menurut Anda sejauh mana posisi antara kebenaran dan kebaikan dan kebijaksanaan. Yang pertama adalah menurut saya kebaikan. Dari sudut pandang saya melihat dalam perilaku dan akhlak, nek awak dewe ngelakoni apik, insya Allah bener. Ngoten. Yang kedua niku kebenaran. Kita tidak bisa melihat kebenaran itu dari satu sudut pandang saja. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Kalau kita sudah istiqomah dalam dua itu tadi, kebaikan dan kebenaran, insya Allah outputnya adalah kebijaksanaan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli dari Jombang. Dari diskusi kelompok kami mentadaburi surat An-Nahl ayat 125, yaitu kita disuruh Allah untuk istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketika kita berselisih paham, maka kita menjelaskan dengan arif bijaksana, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan memberi hidayah ke setiap makhluknya. Oh iya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Sigit dari Krian. Untuk merespon pertanyaan nomor 3, hikmah apa yang ada di Padang Bulan selama ini kami mengikutinya, yaitu kami di sini mengajarkan bahwasanya Padang Bulan tidak bersumbu pendek kayak gitu. Jadi ketika apa yang kita lakukan, kita lihat beberapa aspeknya ketika permasalahan kehidupan kita kayak gitu. Juga Padang Bulan mengajarkan kita untuk, katanya Mbah Nun, itu cinta segitiga kita terhadap Kanjeng Nabi dan Gusti Allah kayak gitu. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk sahabat-sahabat kita, tetap bertahan di sini. Kita mohon juga Cak Dil atau Cak Nas bisa merespon dari beberapa pandangan yang sudah disampaikan teman-teman. Ini saya Mas Helmi, ini nih. Bisa Cak Dil dulu, Cak Nas dulu, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya tidak ingin menanggapi detail hasil dari diskusi teman-teman tadi. Saya hanya ingin mengapresiasi bahwa luar biasa siapa yang ditunjuk naik ternyata sangat siap semuanya. Jadi bukan datang ke sini kosongan ya, tapi KB pinter ngaji ya. Ternyata wis pinter ngaji KB. Yang kedua, luar biasa. Siapapun yang naik panggung tadi, Mas Fio, ditunjuk oleh Syekh Majid tadi misalnya, ditunjuk, dipaksa oleh Syekh Majid, ternyata semuanya punya pikiran-pikiran yang jernih, yang bisa, ini luar biasa, suatu yang sangat menarik. Saya hanya ingin mengapresiasi. Itu aja Pak Saiful. Terima kasih. Oke, terima kasih Cak Dil. Cak Nas, monggo, paring jauh. Terima kasih, saya hanya mungkin nambahi, dari mudah-mudahan ada gunanya. Yang saya tangkap dari ketiga-tiganya adalah satu hal. Yang penting jangan nilai hasil tapi nilai proses. Hasil itu yang menentukan Allah. Kita wajibnya membuat proses yang baik. Termasuk tadi itu di dalam kalau Pak Saiful mengatakan berinteraksi ya, interaksi ya. Bukan apa namanya bukan adu
berinteraksi, bukan adu pendapat ya. Karena nanti anak sing kalah sing menang kan gitu ya. Tapi dalam interaksi itu juga ada dua hal yang terjadi. Karena interaksi itu bisa internal, interaksi bisa eksternal. Kebanyakan kita itu yang muncul adalah interaksi eksternal. Saya dengan lawan bicara atau lawan debat, kalau gitu debat ya, atau lawan interaktifnya ya. Tapi yang paling penting adalah dalam berbicara dengan dengan eksternal tadi, sebenarnya terjadi juga interaksi internal. Melihat jawaban ke sana, akhirnya dia mungkin muncul kesadaran, mungkin juga muncul hal-hal yang lain yang selama ini dia tidak paham ya. Sehingga disitulah kalau interaksi itu berjalan dengan baik, baik di dalam dirinya maupun dengan lawan bicaranya, itu insya Allah akan muncul hikmah ya. Tidak golek menang, tapi mencari kebenaran yang hakiki sebatas kemampuannya. Terima kasih. Oke, matur sembah nuwun Cak Nas. Tepuk tangan untuk kita semua. Mas Helmi selaku pemberi mandat. Ada respon silakan. Jadi Mas Saiful, saya kira cukup banyak yang kita simak dari 3 kelompok ini, cakupannya cukup luas dan mungkin kalau satu persatu saya masih loading. Tapi yang paling loading cepat tadi itu yang Pak Suroto tadi itu. Yang pada poin yang ketiga tadi, jadi beliau di Padang Bulan dengan Padang Bulan mengalami hidupnya menjadi lebih terarah. Sementara kita mungkin melihat bahwa untuk terarah itu angel loh, tidak gampang gitu. Tapi alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Suroto itu memberi bukti dan saya yakin masih banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama. Gampangannya itu kalau mau merasakan bobotnya, membuat orang terarah hidupnya itu gak gampang. Duit banyak belum tentu bisa membuat orang terarah. Nah ini membuat saya tuh teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Nur Somad Kamba mengenai Ma'iyah gitu, yang beliau sebut sebagai salah satu bentuk tarekat, meskipun tidak secara formal disebut tarekat. Salah satu hal terpenting di dalam tarekat itu adalah orang-orang berguru kepada mursyid dan dari keberguruan itu terjadi proses perubahan tadi itu, transformasi dari belum terarah menjadi terarah. Yang membedakan adalah sifat ini tadi, keberguruannya itu informal. Mbah Nun tidak pernah meminta untuk disebut kiai, bahkan tadi malah menyebut mata satu. Ini kan luar biasa, jadi nggak ada paksaan, tidak ada permintaan dari Mbah Nun kue sebagai santri kudu ngene tidak ada. Semua berlangsung dalam proses kesukarelaan informal, tidak ada baiat tertentu sama sekali, tidak ada. Masing-masing membaiat dirinya sendiri. Dan ini adalah salah satu contoh di mana proses keberguruan di Ma'iyah itu berlangsung, tapi masing-masing itu pada posisi yang menjaga diri. Mbah Nun tidak mengharuskan atau mewajibkan aku kiaimu rek, bukan. Tapi teman-teman juga sebaliknya mengutamakan tawaduk dan menyerap ilmu dengan baik. Dan yang paling penting menurut Syekh Nur Somad adalah dari keberguruan itu adalah transformasi tadi itu. Apapun sifatnya asal berlangsung transformasi seperti Mas Suroto, dan Mas Suroto jumlahnya makin banyak di Indonesia, insya Allah keadaan Indonesia lebih baik. Mengatakan Mas, ini salah satu yang saya sangat senang sekali, jadi transformasi personal yang bagus. Itu. Kalau yang lain apa? Oke, jadi monggo Mas Saiful mungkin bisa dilanjut sambil saya masih loading ini. Ya, ini juga berbagi karena ada poin tentang hikmah di Padang Bulan. Saya cerita diri saya sendiri aja enggak apa-apa ya. Jadi di awal-awal tahun berapa ya, 95-96 ketika saya masih di Malang itu tak ewangi itu kok Malang balik nang Jombang, amriye esok melok Padang Bulan. Ada 2 poin yang saya peroleh dan saya terikat secara langsung sampai hari ini. Kenapa saya terdorong untuk mudah-mudahan bisa istiqomah terus datang ke Padang Bulan. Yang pertama,
ketika saya punya gagasan pemikiran atau apalah istilahnya ya, pokoknya aku duwe pandangan tentang sesuatu, maka saya datang ke Padang Bulan itu untuk melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu kan bisa macam-macam bentuknya, bisa untuk meluaskan sudut pandang, bisa untuk menetapkan jarak pandang. Pokoknya saya konfirmasi keilmuannya, keteguhan tekad keilmuan itu saya datang ke Padang Bulan. Itu poin pertama. Jadi ketika saya memperoleh pandangan baru tentang satu tema, maka saya merasa lebih mantap untuk mengerjakan sesuatu tadi itu. Kemudian poin yang kedua, kadang-kadang kan kita juga usia-usia muda waktu itu juga belum tahu, aku ini terus lapo mari ini. Dalam situasi seperti ini apa yang harus saya lakukan? Maka pada kondisi seperti itu, maka saya butuh Padang Bulan, maka saya hadir. Untuk memperoleh tambahan wawasan, energi, sudut pandang, jarak pandang macam-macam, oh ternyata ini yang harus saya lakukan. Terutama ketika kita mengalami masa-masa sulit. Misalnya gane-gane dipecat toko penggawaian, gane-gane ada problem yang tiba-tiba tidak kita sangka-sangka langsung datang. Itu kan juga kita perlu penguatan-penguatan itu. Maka pada situasi seperti itu, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan, kuda-kuda hidup seperti apa yang harus saya pasang, maka saya datang di Padang Bulan dan saya memperoleh itu. Dan alhamdulillah itu berlangsung sampai sekarang. Gitu. Ketika saya memperoleh satu pikiran, dua pikiran, maka dalam sinau bareng seperti ini saya juga terus-menerus melakukan konfirmasi itu. Supaya kita tidak begegek, tidak hanya berpijak pada satu sudut pandang versi kita, tetapi kita memperoleh kayak tadi itu, ada versi sudut pandang dari kelompok 1, kelompok 2, 3, Cak Dil, Cak Nas, Mbah Nun, Mas Helmi dan semua. Jadi kita menjadi lebih lebar, lebih luas dan lebih lapang, baik dalam hal berpikir maupun dalam merespon situasi-situasi yang ada dalam hidup kita. Saya pikir itu Mas Helmi, untuk 1-2 respon yang bisa saya lakukan. Dan yang tidak kalah penting tadi juga kita perlu mendalami lagi tentang kebenaran, kebaikan dan kebijaksanaan. Mas Helmi ada respon itu? Monggo. Saya masih ingat yang tadi itu Mbak siapa tadi lupa namanya, yang Maya itu menghindarkan dia dari cara berpikir yang oposisi biner, yang tadi itu ya, yang rombongannya stoikisme itu. Dan apa namanya, ketika kita mampu tidak terjebak berpikir hitam putih, ini saya kira level kemampuan berpikir yang tidak mudah gitu loh. Karena kebanyakan kita itu kalau sudah ngelihat orang begini, judgement atau apa namanya itu, prasangkanya begini ya sudah, dia mengira seperti itu, padahal belum tentu seperti itu, apa namanya keadaannya. Dan ini relate dengan tadi itu, dengan lagu yang dibawakan tadi Mbak Yuli itu. Itu. Jadi saya merasa kalau kemampuan berpikir seperti ini makin kita miliki bersama, maka mindset kita itu semakin berkembang baik. Jadi itu menurut saya juga jalan menuju hikmah. Karena sudah meninggalkan itu tadi, hitam putih. Karena benar banget bisa sekali seseorang yang tadi digambarkan ketoke oke banget jebul tidak gitu kan. Ketoke ora jebul mengandung banyak pandangan-pandangan dia yang bagus gitu. Dan itu saya kira sangat Qur'ani sekali. Dan saya berharap itu bisa diserap oleh teman-teman, kemampuan berpikir yang makin bagus lah, makin meningkat grade-nya itu. Kemampuan berpikir untuk tidak terjebak pada oposisi biner. Terus nanti kebijaksanaan. Itu Mas Saiful. Untuk kelompok 1 tadi misalnya dan kelompok 2 dan 3 juga ya. Umpama ono inti lingkaran terdalam itu ditempati oleh kebenaran, kebaikan ataukah kebijaksanaan. Jadi ono bunderan inti terus ono bunderan mana, terus sampai bunderan yang paling luar. Bunderan lingkaran terdalamnya itu ditempati apa? Kebenaran, kebaikan ataukah kebijaksanaan. Silakan ada yang mau merespon dari masing-masing kelompok. Poke ku apa rek? Bener, baik, apa bijaksana? Intinya, pok-pokane. Kebenaran. Kebenaran itu kan kalau kita di Al-Quran kan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu itu kan lebih sering diartikan kebenaran. Terus kemudian
Allah juga menyatakan idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maka dari sini kita menemukan dua lawan. Ternyata hak itu lawannya batil, batil itu berlawanan dengan hak. Nah, hak ini ternyata juga mungkin kita baru sadar, pernah disampaikan Mas Abrang di Padang Bulan, kalau nggak salah 2-3 bulan yang lalu, ada kebenaran yang kita mengakui atau tidak mengakui, itu iku faktane, yaitu kebenaran. Ada kebenaran yang relatif, yang bisa berubah setiap saat. Hari ini benar, tapi besok akan lebih benar lagi. Lusa lebih benar mana? Ada truth, apa ini bahasa Inggrisnya Mas? Truth sama right. Nah, yang dimaksud Mas Abrang ini versi pemahaman saya, al-haq itu ya kebenaran yang kita mengakui maupun nggak mengakui, ya itu faktanya, ya itu benar. Contoh paling mudah adalah ketika api diciptakan Allah dengan takaran tadi itu ya, memiliki sifat dan karakter panas, diakoni nek geni ku panas tagak, faktanya geni ku panas. Itu al-haq. Jadi diteliti nggak diliti, pokoknya Gusti Allah gawe sing jenenge geni ki panas. Ya, itu diteliti nggak diteliti, diakui nggak diakui, ditemukan dalam rumus ilmiah atau tidak, faktanya dia adalah kebenaran. Nah, batil adalah sesuatu yang berlawanan, artinya dia bersifat ilusi. Ilusi itu artinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di realitas kita dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus juga tidak sesuai dengan hukum-hukum yang diberlakukan Allah pada alam semesta, itu ilusi. Nah, pekerjaan setan itu adalah menciptakan ilusi-ilusi itu. Maka jangan menyembah setan itu gak terus berarti awake dhewe sujud-sujud, bukan, tetapi ilusi yang ditiupkan setan sebagai energi yang dikirim oleh iblis, tadi Mbak Nun bercerita begitu, itu kan bisa masuk ke dalam diri kita. Menjadi cara berpikir yang nanti menghasilkan kesimpulan yang bersifat ilutif. Tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan, realitas, hukum-hukum yang diberlakukan Allah pada alam semesta. Gitu. Nah, salah satu ilusi yang paling dahsyat sehingga menyebabkan Nabi Adam itu harus geser dari surga ke bumi adalah iblis menyatakan, kowe nek kepingin urip kekal di surga, panganan wit-witan sing ana wohe jenenge khuldi. Itu kan cara berpikir ilutif. Perintah Allah jelas, wala taqroba hadhihi syajar, ojo nyidek. Tetapi iblis meniupkan energi negatif untuk menciptakan ilusi itu. Ilusinya apa? Menyampaikan argumentasi, kenyataan yang berkebalikan dengan perintah Allah. Maka di dalam pikiran Nabi Adam ada ilusi kepingin hidup kekal di surga sehingga tidak segan-segan mendekati bahkan sampai turut memakan buah khuldi. Nah, kita ini kan hidup dalam suasana yang sangat banyak ilusi. Nah, Padang Bulan itu salah satu hikmah yang bisa kita temukan adalah menjadi majelis yang menciptakan atmosfer pembelajaran untuk memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli dan mana yang palsu. Itu terus-menerus kita kerjakan, terus-menerus kita proses dalam diri kita. Maka untuk versi pengajian seperti ini kan aneh. Mosok ono kiai, ojo percaya aku, tapi itu kan bukan sesuatu yang aneh ketika kita berhadapan di majelis Padang Bulan semacam ini. Dan jangan lupa loh ya, tadi ayat yang kita baca, Rabbaniyin itu kan orang yang tidak mengajak kita semua untuk menyembah dirinya. Jadi dalam konteks ini ya kita jangan terus menelan mentah-mentah apa yang disampaikan Mbah Nun tadi itu. Karena Rabbaniyin nggak mungkin mengajak orang pengikut idola untuk mengagungkan dirinya. Supaya apa? Supaya tetap mengagungkan, menyembah yang sejati yaitu Allah. Nek kepingin kagum, ya ojo kagum nang Mbah Nun, ya kagum nang sehingga Mbah Nun dan orang yang sangat dicintai oleh Allah yaitu Rasulullah. Kan sering itu kita dengar statement semacam itu. Jadi kita sedang berada di majelis para Rabbaniyina. Amin ya rabbal alamin. Monggo ada yang respon Mbah Nun bisa menyampaikan dawuh kepada kita semua. Ngene rek, aku iki seneng atiku ngrungokno 3 kelompok tadi.
dan kagum juga bahwa ternyata arek loro iku anake Pak Suroto kabeh. Sampeyan iku ya apa? Oleh gawe iku ya apa? Kok iso dadi arek-arek pinter kaya ngono iku? Ngau kentongan ya. Kentongane rada lambat ta dicepetno. Aku seneng ngene iki arek Padang Bulan iku. Dadi kesimpulan teknis yang pertama iki mang tiga-tiganya bener kabeh. Apik kabeh, bijaksana kabeh. Tapi dari semua tadi yang paling bijaksana iku sing jamaah. Terutama sing ngomong I love you iku mang lho. Mbok iku cangkem tekan ndi iku ya. Artinya gini, kalau kita berpikirnya sudut pandang, terminologis, sisi pandang, atau tadi kayak pertanyaan Mas Saiful tadi kan ada lingkaran. Jadi ini nek kon roh Semar, Togok, Bathara Guru, itu nek kuninge telur itu adalah Bathara Guru. Putih telurnya adalah Semar, kalau kulitnya adalah Antogo atau Togok gitu kan. Jadi fakta hidup itu selalu ada beberapa pola lingkaran atau pola arah. Jadi kalau misalnya nganggo lingkaran sing takono Pak Saiful tadi iku sing complongan sing paling jero iku apa? Peloke iku apa gitu ya. Terus daginge po iku apa, kulite apa gitu ya. Di antara kebenaran, kebaikan dan hikmah. Jadi kalau tadi saya sebenarnya ingin ngomong hikmahnya aja ada kebijaksanaan. Timbangan itu Pancasilane ya bingung. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan double. Hikmah kebijaksanaan sing ya apa kan gitu kan. Terus gak apa-apa Pancasila ya gak jelas iku biyen ya apa oleh gawe gitu ya. Gak masalah lah gitu ya. Tapi pokoknya ada pola yang lain, ada terminologi yang lain, stratifikasi misalnya sing ndukur dhewe iki apa? Kebenaran ta, kebaikan ta, hikmah gitu ya. Nah, yang ditanyakan Pak Saiful tadi adalah complongan yang paling dalam itu misal lingkaran terus ono sing luwih ombo meneh, ono sing luwih ombo meneh. Mulane kayak kata jagat itu kan dalam jagat ada dunia. Nek dunia tok lah nek jerone jagat ta. Bukan jagat jerone dunia, ada lagi bumi lebih sempit lagi gitu ya. Ada spektrum, ada luasan atau macam-macam. Tapi saya milih jagat itu karena saya juga siap untuk mendengarkan tiga kelompok tadi itu dengan cara berpikir jagat, gitu ya, cara berpikir hikmah. Nek cara bener api, aku iso nyalahno kabeh mang, karena saya akan pakai terminologi yang lain, itu dadi salah. Wong itu stratifikasi, aku kok nggawene teori lingkaran, itu dadi salah. Artinya kalau nek nyalahno itu gampang, gitu ya. Tapi karena saya pakai hikmah, karena Allah sendiri di Quran ngomongi udkhulu fis silmi. Allah gak ngomong udkhulu fil islami kafah gak. Karena kalau Islam itu sudah broken down, sudah diejawentahkan. Tapi kalau silmi itu universal. Jadi itu podo karo hikmah gitu loh. Dan ternyata barang tak doleki barang ini ternyata sing hikmah itu sing syariat. Bukan sing makrifat. Penjelasannya gini, kon iku pertama makrifat sik ya. Roh iku susune ibumu kok pentil. Ya to kok kenyut. Carane ngenyut takon bapakmu sik, Pak, niki ana apa carane ngenyut ngono ya. Ya ngene iki lho Nak, tapi aja rokokan sik ngono ya. Terus itu makrifat, jadi mengetahui kalau sabrang terminologinya gini, ilmu dan hikmah itu bedanya. Nah, ilmu itu pengetahuan untuk membedakan kalau sabrang ya. Kalau hikmah itu pengetahuan untuk menemukan kesamaan. Jadi misalnya awakmu arek Magetan, awakmu arek Jombang, tapi lak podo-podo Jawa. Awakmu wong Jawa, siji wong Kalimantan, tapi lak podo-podo Indonesia. Awakmu wong Indonesia, Filipina, Jerman, tapi lak podo-podo umat manusia di dunia. Awakmu makhluk menungsa, awakmu jin, iko iblis, tapi lak podo-podo makhluk Allah. Jadi itu hikmah. Kalau ilmu itu membedakan jin beda dengan manusia dengan makhluk-makhluk lain gitu ya. Kerek beda karo
wedhus beda karo tikus, karo sapi, karo kebo gitu. Tapi kalau hikmah adalah mereka itu sama-sama makhluk Allah, jadi kita menemukan esensi untuk berlaku yang tepat di hadapan Allah sehingga hidupnya terarah tadi dari Magetan ke Menturo itu kan itu terarah itu. Terarah kan jelas ini. Oke, jadi aku seneng ngrungokno. Tidak hanya dari jawabannya tapi dari fakta bahwa di Padang Bulan di mana-mana wingi di KC luar biasa. Grouping 3 grup itu dan aku rodok sombong-sombong iki nek arek mak ayah gak iso ngomong ngene iki. Gitu ya. Nek arek mak artinya anak mak ayah itu punya komprehensi, punya mujadalah. Mujadalatul ilmi. Jadi dhek ndelok etan eling kulon, eling kidul, eling lor ngerti ya rek ya. Dhek ndelok wit kelapa eling degan, eling bluluk, eling manggar, eling belara, eling glugu, eling oyote dan seterusnya. Jadi arek ma'iyah itu komprehensif. Jadi kalau Allah itu akad, Anda itu wahid. Anda itu menemukan kesatuan, entitas dari seluruh makhluk gitu loh. Itu namanya wahid. Sampai-sampai ketika Gus Dur mendarat dari Jakarta di Bandara Malang itu, Banser kontak satu sama lain. Teman-teman ini Presiden Abdurrahman Saleh segera mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Aku krungu dhewe iku, arek-arek. Ya gak apa-apa wis pokoke tapi itu tidak salah kalau saya. Itu salah kalau kita ngomong nomenklatur ya, kalau ngomong budaya, ngomong teknis salah. Tapi kalau ngomong hikmah enggak. Yang sing dimaksud ya Gus Dur iku sing dimaksud gitu. Masih keliru Presiden Abdurrahman Saleh gitu. Tapi sing dimaksud jadi kata itu kan, jadi misalnya Saiful mengatakan khuldi itu kan lambang keabadian yang menjadi fantasi atau apa jenenge Ful Islammu? Ilusinya Adam. Ngono ya. Nek ndek Maiyah kan kamu tak tahu tak kandhani mergo mangan khuldi iku terus kudune sing ngono to. Dadi arek nek jawab saya tegas lagi. Apa sebabnya Adam mudhun nang bumi teko swarga kudu ngesing arek. Iku selamat nih Maiyah iki. Nek kon di pengajian ustaz-ustaz di Jakarta kon dibualang watu kon. Mosok Nabi Adam mudhun nang bumi mergo kudu ngesing. Mas yo gak iso dibantah jane ngono to ya. Gitu ya. Tapi wong-wong lah gak siap karena mereka tidak siap bil hikmah. Mereka siapnya bil haqi atau bil ilmi atau bil khairi ngerti ya. Kalau Anda ngomong kebenaran tok kan di maknya awal-awal biyen tau ngomong benere dhewe sing macam-macam wong ku sak mbrek mulane benere dhewe ku iso benturan satu sama lain terus bendere wong akeh kesepakatan atau konvensi terus ono bener yang sejati yang Saiful tadi menyebut al haqqu mir rabbika. Kebenaran yang sejati itu dari Allah. Nusa perang bedanya dengan right. Jadi human right itu seharusnya human truth. Seharusnya gitu ya. Nek nganggo ilmu hikmah iki. Human truth jadi hak asas bukan hak dalam bahasa Indonesia seje meneh. Dalam bahasa Indonesia hak itu bukan hakun dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an ngono ya. Oke, jadi tak baleni aku senengi mangrungokno telu iki mang. Soale bener kabeh iku. Mergo berpikir hikmah, nek berpikir bener aku iso nyalahno. Nek berpikir frame-nya api aku iso ngelek-elek pendapatnya gitu ya. Tapi ini saya berpikirnya hikmah. Kalau hikmah itu menemukan mujadalah yang utuh. Ya wajadilum bilati ya aksan itu utuh gitu ya. Nah, karena saya ini sama Anda semua itu kan gak iso nyumbang apa-apa tentang Indonesia iki. Tapi kan kita kan tetap cinta kepada pemuda Indonesia menurut Pak Suroto toh. Dan itu kita ketok palu jegrek. Yes. Hidup Suroto ngono ya. Oke, sip. Itu bil hikmah itu, bil hikmah. Pokoknya aku senenge cangkeme arek maknya itu Masya Allah. Dan itu ngono iku menungso. Ngono iku menungso. Yang ngono iku. Yang ngono iku menungso. Nek gak ngono jenenge malaikat lak ngono saya. Iya ta gak? Iya. Ancane menungso ya ngono iku. Mosok taekmu wangi. Ya gak mesti taekmu ambu. Mesti gitu. Itulah manusia. Ya manusia itu sebuah keutuhan, sebuah apa ya, silmi. Silmi itu satu universalitas fakta
dari kehidupan yang kita pahami secara sangat luas. Makanya saya perkenalkan ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, lingkar pandang, bulatan pandang, resolusi pandang dan seterusnya, dan itu namanya hikmah. Jadi karena saya pakai ilmu hikmah, maka saya senang dengan semua tadi. Jadi ini saya bayang arek iki mang meneh-meneh dadi bupati, Pak Roto. Bayang dadi ketua DPRD, bayang dadi direktur. Arek ngene iki lak tepak mesti ya. Insya Allah Indonesia masa depan diisi oleh anak-anaknya akan menjadi stakeholder. Dan itu yang saya sebut aku senang dan optimis. Aku senang pokoknya ndok mainan, aku senang aku ya Allah arek-arek iki. Pokoknya menurut eswayae kari kun fayakun dadi arek-arek. Insyaallah gitu ya. Nek saiki kate lapo diapakno. Wong kaumun yakaduna layakohuna, diomongi apa wae salah kok. Gitu. Dongeme rong kata keliru dek Mbak Mah ini. Sak kalimat iki gak paham, sing pahame satu anak kalimat pendek dan jangan sampai anak kalimat yang panjang. Gitu. Padahal di dalam bahasa itu ada paradoksal apa tadi? Bul? Dialektika paradoksal. Jadi misalnya ini, gelas. Berarti ombot agak kemungkinannya. Gelas. Kemungkinannya sempit Mbah itu. Si. Gelas kaca. Ombonti kalau gelas. Gelas. Ayo gelas lebih luas toh. Gelas itu apa saja, bah koco, bah seng, bah kayu, bah apa kan semua gelas. Tapi ini gelas koco menyempit. Lebih sempit. Gelas koco diseni wedang jeruk. Lebih sempit lagi. Gelas koco diseni wedang jeruk dikekno aku, gak dikekno awakmu, lebih sempit lagi. Jadi kalau padahal hukum bahasa itu semakin panjang kata, semakin sempit faktanya, betul enggak? Jadi sementara kita ini sekarang enggak bisa membaca kalimat panjang, karena pendek keliru. Anak kalimat tok keliru kok. Mosok PT loro, Saipul sikile loro, PTE sikile loro, Saipul adalah PT. Ngono kesimpulannya dobol arek. Ya apa sih kan iku? Jaran gede gentalone, Helmi yo gede, Helmi adalah jaran ngono. Ya apa sih arek layak kaduna yafqahuna qaulan. Umat atau bangsa yang hampir-hampir tidak bisa memahami perkataan. Ayat apa itu Hel? Al-Kahfi ya. Itu pokoknya kisah Nabi Dzulkarnain yang tentang Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Ya'juj Ma'jujnya itu sekarang kudunya didolai karena orang sekarang itu teman-teman sekalian dianggap dongeng toh. Iblis dongeng, setan dongeng itu toh. Dianggap khayalan toh, dianggap apa tadi? Istilah ilusi. Ilusi. Setan ilusi, genderuwo ilusi, bebek gombel. Sundel bolong, gerundung pringis, banaspati ilusi, terus iblis ya ilusi, malaikat ya ilusi, dajjal ya ilusi, Ya'juj Ma'juj ya ilusi. Jadi mereka orang semodern ini abad 21 gak iso bedakno ilusi dan fakta. Setan tuh bukan ilusi tapi fakta, meskipun faktanya bukan fakta material, dia fakta frekuensi, dia fakta energi gitu ya. Setan adalah sebaran energi dan frekuensi iblis. Dan itu janjinya iblis mengancam kepada umat manusia, janji kepada Allah, saya akan menyebarkan energi setan sampai hari kiamat. Hatta yaumil kiamah kan gitu kan. Jadi wong saya gak ada bedanya kok. Setan ini dianggap opo, ya gak tidak diperjelas juga. Setan itu iso lahir teko jin, satu lahir teko manungsa ya tagak. Sebagaimana malaikat, di antara Anda itu akeh malaikat. Jadi nek mari ngomong terus I love you, itu malaikat itu. Pas iku tok. Jadi malaikat itu pas ngomong I love you ku tok. Dadi kaya nek Kiai Kanjeng ku lho, sing mlebu swarga cangkeme tok, gulune gak, sikile gak ngene kalau nek. Gitu. Jadi kita itu punya potensi malaikat semuanya. Anda juga punya potensi iblis semuanya. Anda juga kan minal jinnati. Apa yang minal jinnati? Alladzi yuwaswisu fi. Nah, yang yuwaswisu fi sudurinnas yang menggedor-gedor dan ngangslup yatim itu kan energi dan frekuensi, betul enggak? Nah itu bisa datang dari manusia maupun jin atau manusia kan gitu. Jadi Anda punya potensi untuk menjadi iblis, Anda juga punya potensi untuk menjadi malaikat. Meskipun bukan jin
bukan malaikat sebagai makhluk, tapi malaikat sebagai sebaran energi. Jadi Ma'iyah ini menyebarkan energi malaikat di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Iku temenan rek, temenan. Jadi malaikat itu kan membuat apa jenenge? Kan wong-wong saiki lak wedi mati tak kei saran nek ngono golek lukisan delen omahmu karo kere. Karena katanya ada hadis yang malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjingnya. Ya ngono kere aja beres, gak mate-mate ya. Gitu kan. Nah jadi Dek Ma'iyah itu punya kecerdasan silmi, bukan Islam. Islam itu ketika dia sudah breakdown, ngerti rek? Deep down itu sudah kayak duit itu, uang itu ilusi. Coba belajar, salah satu dari kalian, sing belajar ekonomi, belajar moneter ya. Uang itu adalah ilusi terbesar dunia modern. Sing jenenge duit itu loh. Duit itu temenan tak gak itu? Sing abang 1.000, iso get tuku apa-apa ngono ya. Sing biru 50. Iku bener-bener 50.000 ta anggapanmu iku 50.000. Jadi itu fakta atau ilusi? Jadi kesepakatan orang banyak untuk mengilusikan bahwa ini 1.000, bahwa iko 1 miliar, bahwa iko 50.000, bahwa iki mek sak ece, sak tali nek ben setali sak ece karo sak rupiah gitu ya. Itu semua fantasi kita. Dan suatu hari uang akan hilang. Kan sekarang sudah ada transaksi pembayaran tidak melalui uang lagi. Wong saiki awakmu tuku nang warung wis kari aplikasi kok. Jadi uang sudah mulai menurun kadar ilutifnya gitu, ilusionalnya gitu. Jadi tolong arek-arek Ma'iyah setiap hari itu kudu pinter-pinter duwe hikmah. Artinya menemukan yang ilusi yang mana, yang fakta yang mana. Makanya asal-usulnya judul ini kan karena saya berpikir kok Gusti Allah ini ngomongnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kok gak bil haqqi atau bil khairi atau bil apa yang lain gitu ya. Kenapa? Kan gitu loh. Itu kita tadaburi bersama-sama. Gitu. Dan apa jenenge semua yang saya dengar tadi itu saya suwenengi mergo arek-arek iki siap kok. Ketika nanti kita sudah punya bendera ini gitu ya. Arek-arek pejabat iki gitu. Arek-arek iki sing mimpin insyaallah. Apakah aku akan merubah Indonesia ndak? Gusti Allah sing ngerubah. Entenono ae. Ngono ya, entenono ya. Entenono yang tadi saya bilang 2, 5, 10 tadi. Meskipun Gusti Allah ya nek kon nduting-nduting ngono Gusti Allah. Loh kon kok sok tahu sih. Tak tunda nek ngono. Kesalahane iblis yang ndek ngono. Iblis itu sok tahu toh, aba wastakbaro. Aba itu lalai, tidak waspada. Itu menghasilkan kesembronoan, menghasilkan sok tahu ya. Jadi istakbaru itu juga sok tahu kan. Jadi aku wedi rek, aku saiki wedi temen aku. Wedi ku dalam arti pokoknya aku rodok sinau kebenaranku temenan kecil aku. Dan apa kalau Anda membaca buku saya tahun 79, itu karo saiki podo. Jadi aku wis seru iku ket biyen. Saya digontor umur 12-13 aku wis nulis buku rek bahasa Arab. Saiki wis lali. Dan gak duwe dokumentasi ini, tapi saya nulis buku beneran, kandel lumayan. Sembuh apa tak tulis kayak saiki aku lak nulis iku gak ada struktur, gak ada algoritma, pokoknya nulis ngono ae. Dadi sing mikir dudu aku, terserah Gusti Allah, aku Kiai Talang. Nek dikeki yo apa? Saiki kan sing ono di sekolahan kan Kiai Ceret. Pokoknya wis karek njupuk sak ceret disokno nang SMA nang kampus-kampus. Kalau sabrang itu Kiai Sumur. Aku Kiai Talang rek, kalah karo Sumur. Karena kalau sumur itu ada interaksi dari air dari langit dengan tanah di bumi. Nah itu saya kalah sama anak saya. Aku talang tok tadi. Pokoknya aku Gusti Allah kei apa jenenge nek banyu mudhun iku apa jenenge?
Ngrojok. Aku mek ngono tok. Dadi aku nulis buku sono kayak yang ngrojok tok rek. Nek sabrang itu mengetahui dan menguasai masalah-masalah di bumi sekarang secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dadi kon kate takon komputer, kate takon AI, kon kate takon moneter, kon kate takon psikologi, takon apa ae roh kabeh. Karena dia memang kerajinannya luar biasa dan istiqomahnya luar biasa gitu ya. Sing muruki ya dudu aku rek, pokoke tak kecil wis tak tagih terus gitu loh. Kono jaduk ngomong apa-apa nek gak iso jawab pertanyaanku ngono aku. Kate njaluk apa ae tak takoni, "Lha kok tuku iki kon?" Apa tanggung jawabmu apa? Karepmu apa? Main game iku dhek kan kecil main game dhek. Iku tak uber, apa main game itu? Apa alasanmu kok main game itu? Dhek jawab ngene waktu SD. Karena ini penuh rahasia, saya harus memecahkan rahasianya. Ngono mbok kasul kicap seni iki. Ya wis gak apa-apa ngono aku. Akhirnya tak tukokno gitu ya. Karena dia janjinya seperti sama dengan Rampak sekarang. Rampak itu kenapa kamu kok ngeyel harus kuliah IT? Karena IT itu jahat, dia ngomong. Untuk umat manusia akan sangat merusak, maka saya harus masuk ke situ supaya saya bisa melakukan yang sebaliknya. Ngono, aku ya lumayan, misalnya aku gak paham IT aku. Nek IT tambah IL roh aku. Cangkeme kamu. Kok suweneng sih kon sing ngono iku ya. Mesti kok ambus-ambus iku ya. Arek-arek wis. Sepurane ya rek ya. Aku dilolokno wong ndek medsos. Untuk apa sih itu kok MH kok didengerin kalau wong ngomong ndlodok kasar kayak ngono. Lho kon gak ro sing jamaah aku luwih ndlodok meneh. Jamaah aku luwih ndlodok meneh. Sing guyu iku ndlodok-ndlodok sing meneng nemen. Cuman pinter oleh gak ngetokno ngono kan ya. Ketoke meneng mbok teko omah dilakoni iku. Oh alah arek. Ngono ya rek ya. Oke. Jadi sekali lagi saya tuh optimis sama Anda. Karena kalau kita sekarang memperbaiki keadaan sekarang, itu nanti konstitusinya, sistemnya, budaya birokrasinya, jadi aristokrasi sampai birokrasi dan konglomerasinya itu wis gak iso diapa-apakno saiki iki. Wis karek ngenteni waktu dan Anda nanti mudah-mudahan oleh Allah dibimbing untuk menempati zaman yang baru. Faltandur nafsu ma qaddamat lighad. Jadi Anda sudah disiapkan sejak sekarang. Jadi aku ini nyumbang regenerasi di Indonesia. Untuk siap mulai melok koordinasi karo progres karo arek-arek simbol-simbol untuk ikut mengisi AI, database-nya AI. Kamu kan apa tuh jenenge webnya? Orang-orang yang AI. Ya, Anda pokoknya golek sing web yang AI ya, sing artificial intelligence itu. Ya. Itu awakmu kayak database nanti kan di kono kan iso takon misalnya ngene. Misalnya takon Saiful Helmi Mustafa itu siapa? Dia jawab, mesin itu jawab dengan cepat. Tolong tuliskan mengenai perkembangan umat Islam Indonesia, hubungannya dengan politik. Langsung dari artikel itu dalam waktu beberapa menit dari sambrek ngono. Nah, itu tapi semua itu berdasarkan info dari kita. Makanya arek maknya nek iso ngelebokno data-data makiyah itu sebanyak mungkin ke situ. Nah, itu koordinasi sama progres sama semua teman-teman simbol gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi ya, ini makiyah ki serius Rek. Serius dan iki amanati Allah anggitmu takku. Dadi misale nek ana wong saiki takon, siapakah penemu makiyah? Ya apa jawabe? Nek wong saiki gak iso. Maksudnya nek misalnya siapa yang menemukan apel jatuh di kolam, terus air yang muncrat itu volumenya sama dengan apel yang jatuh. Apa itu hukum? Archimedes, gitu. Jadi siapakah yang menemukan hukum Archimedes, hukum itu tadi, hukum gravitasi Archimedes misalnya ngono ya. Siapakah yang menemukan makiyah M. Hanun Najib? Ditaplok karo malaikat konta dul ngono iku. Dapurmu ngono iku. Engko aku ditinggal ngono kok aku. Wong aku ngomong rong kata diidek-idek sampai entek kayak ngono iku. Rong kata iku jekan.
gurung ma'iyah macam-macam itu ya. Jadi teman sekalian, saya betul-betul bercita-cita dan berdoa untuk masa depan Anda semua. Temenan nih Rek. Dalam konteks apapun, dirimu pribadi, keluargamu, masyarakatmu, syukur negara dan konstitusi masa depanmu. Apakah negaramu akan terus jadi negara atau akan jadi semacam kerajaan? Kerajaan yang tidak kita jadi adalah kerajaan yang oligarkis gitu ya. Kerajaan yang rajanya berdasarkan keluarga, turunannya gitu ya. Kalau ada raja di Indonesia yang berkuasa di Indonesia nomor 1 di Indonesia itu berdasarkan ekspertasinya ya apa? Wong sing ancen ngerti temen Indonesia dan dunia, wong sing paling ngerti Indonesia kudu ya apa, langkah ya apa, pertanian ya apa, ekonomi ya apa dan seterusnya. Nek rajane ngono ya apa? Saiki kon nek gak setuju kerajaan aku takon, nek Raja Sulaiman setuju ta gak kon? Ayo wani ya kon ngomong gak setuju ngono. Nabi Sulaiman ini ASN setan karo jin kok. Engko tak seleh situk kapok kon. Iya. Ngono jadi kita jangan jangan terminologis, jangan hitam putih tadi kan. Jangan hitam putih ini apa? Oposisi biner. Kait krungu aku rek. Arek-arek anake Pak Suroto enggak ini ya apa iku sampean pian. Sak minggu ping piro iku sampean. Oleh nyecil iku. Apal langsung kentongan. Dadi dong diapakno rek? Dong cabut. Dong. Meledos ngono ta. Pak Suroto anak sampean gak krungu sing iki mang. Sampeyan takon nduk, kon mang krungu sing dong nduk, mboten ngono mesti. Dadi aja kuwatir sampean, tenang ae. Rek iki wis setengah siji rek, aku wis melanggar syariat ya aku. Iya. Melanggar syariat iki. Kakean makrifat iki mang ngono ya. Dadi sallu ala Muhammad. Pokoknya aku temenan dong ana awakmu rek. Ya Nabi ya Rasulullah isfa hajatal ma'iyah. Ya Nabi ya Rasulullah isfa hajatal ma'iyah ilallah. Ya Nabi ya Rasulullah isfa hajatal ma'iyah ilallah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ya Allah ayyaqula lahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan pulang atau satu nomor mengiringi Anda semua pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala